di sini cek di semuanya. Warnanya di sini akan ada warna hijau kalau kita cek di semuanya. Breathing circuit juga seperti itu sampai terjadi warna hijau semuanya sampai siap. Ya. Terus kalau kita melakukan setting gimana? Tadi sudah siap, terkalibrasi semuanya, ventilator sudah siap, dari sensor-sensornya sudah terbaca semuanya. Kita lakukan setting ventilator. Nah, settingnya adalah kita melakukan settingnya pakai menu apa? Pertama kali kalau kita melakukan setting biasanya adalah menu volume control. Karena apa? Kalau kita menggunakan pressure kan nggak tahu nanti pasiennya harus dengan pressure berapa, nanti volume berapa yang keluar. Kalau pakai menu volume, nanti kita kan settingnya adalah volume. Kita sesuaikan volumenya ini sesuai nggak dengan volume yang kita lakukan setting waktu kalibrasi tadi. Jadi menunya kita bisa pilih. Menunya di sini adalah menu kontrol volume. Ya. Kalau kontrol volume, menunya apa yang muncul? Ya. Berarti menunya adalah dari FiO2, fraksi inspirasi oksigen, tidak volume, time inspirasi, RR-nya. Yang berikutnya adalah flow-nya, alirannya. Kemudian batas alamatnya, Pmax-nya, width-nya berapa. Yang berikutnya, kalau sudah seperti ini, kita setting seperti ini, kita sesuaikan. Cocok enggak dengan setting yang saya setting tadi? Kita volumenya sesuai enggak? Time inspirasinya cocok enggak? FiO2 yang kita setting tadi sesuai enggak? Seperti ini. Kalau itu sesuai, berarti kita siap digunakan ke pasien. Siap. Yang berikutnya, menu berikutnya apa? Dari menu kontrol seperti ini, bedanya apa dengan minus sinkronis? Bedanya di mana? Di sini yang belum teraktifkan. Bedanya adalah di delta support pressure-nya, delta supportnya. Delta ini adalah nilai yang nanti kita atur untuk memberi support di waktu pasien nafas spontan. Deltanya. Nilainya berapa? Nilainya adalah supportnya berapa? Adalah nilai PIP ditambah nilai yang kita setting. Jadi nilai PIP-nya tetap nilai yang kita setting berapa? Jadi nilainya adalah penjumlahannya karena ini delta. Ada ventilator yang langsung tidak delta, langsung space supportnya berapa, PS-nya berapa, seperti itu. Kalau di ventilator yang mantap ini ada deltanya, berarti ada penjumlahan antara nilai PIP dan nilai yang kita setting, kita atur nilainya. Berarti nilai yang tercatat nanti adalah nilai penjumlahan antara PIP dengan delta P tadi. Begitu. Oke. Jadi dia akan bekerja kapan? Dia bekerja ngaturnya seperti apa? Ya, kalau seperti ini adalah nilainya deltanya adalah 10. Dia ini akan bekerja di waktu pasien nafas spontan. Ya, di sini berarti di waktu nafas spontan ada grafik seperti ini, langsung dibantu. Ya. Jadi support kita berapa? Support kita berapa? Diberikan berapa? Ya dibuat ideal mungkin, sesuai linear dengan yang kita kontrol. Jadi tidak volume itu tidak naik turun terlalu jauh. Ya. Jadi support kita berapa? Kita berikan support berapa? Nanti hasil akhirnya tidak volumenya itu, tidak volume ekspirasi waktu kita memberikan nafas spontan itu ya hampir imbang, tidak naik turun volumenya. Jadi pengaturan seperti itu. Kalau ternyata waktu support itu nilainya terlalu tinggi, maka yang deltanya ini kita turunkan. Jadi nilai P supportnya kita turunkan, sehingga hasil akhirnya tidak volumenya hampir sama dengan waktu kontrol di waktu support. Jadi support tadi bekerja di mana? Di waktu ekspirasi dari mesin ini. Ini kan kontrol dari mesin.
Di sinilah nanti kapan dia muncul. Kapan dia muncul? Di waktu ekspirasi ini. Waktu kita support, dia akan bertambah seperti ini. Jadi tidak, waktunya tidak sama. Di waktu ekspirasi dari mesin akan terjadi gambaran support. Ya, dia akan bekerja. Bagaimana kalau pas waktu ventilator memompa? Kalau pas ventilator memompa dia tidak direspon oleh ventilator. Bedanya itu namanya synchronize, disesuaikan, menyesuaikan. Jadi di waktu ventilator memberikan kontrol volume tadi, pasien itu tidak bisa bernapas, tidak bisa membuka katup inspirasi. Jadi tidak terjadi tambahan volume dari pasien. Ya, dia akan bekerja kapan? Di waktu mesin itu ekspirasi. Di waktu tidak ngembang, di waktu dia ngempes, baru pasien bisa mensupport. Namanya sinkronis, disinkronkan. Jadi harus membaca. Syaratnya apa? Syaratnya trigger sensitivitasnya harus rendah. Di SMP tapi trigger sensitivitasnya masih tinggi. Ya nggak bisa dibaca oleh mesin karena triggernya terlalu tinggi. Harus menggunakan volume yang besar untuk merangsang mesin ini membuka katup inspirasi. Jadi kalau SMP ya triggernya kita turunkan, kita buat normal seperti kita nafas normal sekitar 1,5 sampai 5 liter per menit, tergantung dari flow-nya. Flow itu ada dua macam, ada flow trigger, ada pressure trigger. Tergantung. Kalau triggernya pressure adalah nilai tekanan negatifnya. Semakin tinggi tekanan negatifnya, semakin susah pasien merangsang mesin untuk membuka katup inspirasi. Biasanya kalau kontrol triggernya adalah di min 20, biasanya seperti itu. Agar jauh pasien itu tidak bisa merangsang mesin untuk membuka katup inspirasi. Bukan seperti itu. Kalau memang kita spontankan seperti SMB ini, ya kita turunkan sesensitif mungkin ventilator ini bisa dirangsang oleh pasien. Kalau terlalu tinggi ya nggak direspon, nanti RR-nya ya tetap RR yang kita setting, nggak ada tambahan rate-nya. Kalau pasiennya bisa merespon karena triggernya rendah, sehingga RR itu bisa bertambah. Jadi RR ini bisa kita turunkan kontrolnya dari 18 kita turunkan. Kalau zaman sekarang yang kebanyakan di rumah sakit Saiful Anwar adalah menunya adalah SMB pressure seperti itu. Menu ini adalah menu yang paling gampang, yang paling mudah, tidak memberikan komplain, nggak ada komplain, nggak ada alarm dari ventilator. Karena apa? Pasiennya relax. Pasiennya bisa bernafas di waktu ekspirasi dari mesin. Tapi jeleknya apa? RR-nya ini terlalu tinggi. Kalau namanya SMB kan menu untuk proses winning. Harusnya namanya proses winning, RR-nya harus di bawah normal tambahannya ini, biar pasien itu bisa mampu bernafas spontan. Kan tujuannya untuk mewinning, menyampai pasien dari ventilator. Harusnya seperti itu. Tapi enggak sekarang. Fenomenanya enggak. Dibuat RR-nya SMB tapi RR-nya 25 kali per menit. Kapan pasien diberi kesempatan untuk bernafas spontan? Kalau time ekspirasinya terlalu pendek. Jadi dikontrol terus seperti itu. Jadi karena nggak ada komplain, nggak ada alarm dari ventilator, sehingga aman, nggak banyak alarm. Efeknya apa? Pasiennya susah diwinning, susah disapai dari ventilator. Penggunaan ventilatornya menjadi lebih lama. Yang berikutnya, setelah dari menu synchronize, menu apa? Setelahnya ini ada menu pressure. Kalau bedanya dengan menu pressure apa? Bedanya di mana? Paid inspirasi. Nggak ada kontrol tidal volume yang di sini tadi. Kontrolnya adalah pressure. Kalau kontrol pressure, ya ini dibuat 25, jadi alarm kan.
tidak volumenya high, kemudian volumenya high, RR-nya high. Baik, inspirasinya kita turunkan tadi 200 ya tadi, sampai dia akan turun. Masih tinggi. Jadi kalau menunya pressure tadi kita nggak tahu nanti kalau ke pasien itu sudah sesuai nggak tinggal volumenya itu. Makanya tadi kalau kita melakukan proses pemanasan dari ventilator tadi, kita lebih enak menggunakan menu volume karena kita menggunakan 200, nanti keluarnya harus 200 juga seperti itu. Kalau pressure kita harus ngatur lagi. Tidak volume ke pasien itu berapa? Nanti waktu dipasang ke pasien dengan inspirasi 14 ternyata tidak volumenya turun, berarti itu kan nggak sesuai. Kita harus menyesuaikan lagi, kontrol lagi. Oke? Ke sana. Sekarang bypass. Kalau bypass bedanya di mana? Ada supportnya tadi. Bedanya hampir sama dengan SMP. Ini hampir sama dengan SMP. Bedanya di mana kalau bypass? Di level intermittent positive airway pressure. Pasien itu bisa bernapas di sini. Di waktu inspirasi mesin pasien bisa bernapas. Apa? Spontan nggak ada menu RR tadi. Jadi semua kendali napasnya dari pasien, nggak ada kendali dari mesin. Mesin cuma memberikan support. Di waktu pasien bernapas ada inspirasi memberi trigger ke mesin, langsung di respon menggunakan support tadi. Jadi yang bekerja supportnya. RR-nya berapa? Ya terserah dari kemampuan pasien. Seyogyanya ada pada ring RR yang normal 16 sampai 20 kali per menit. Ada yang 16 sampai 24 kali per menit seperti itu. Dalam ring yang normal berarti pasien sudah mampu. Kalau pasiennya sudah mampu, tidak volumenya cukup, supportnya kita turunkan lagi, turun sampai pasien itu benar-benar nafas spontan, nggak ada support lagi. Kalau nggak ada support lagi berarti sudah spontan. Semua kendali nafas dari pasien, nafasnya semuanya dari pasien, volumenya dari pasien itu sendiri. Ventilator cuma mensuplai oksigen yang sudah dimixer tadi, disuplai aja. Ini cuma kendali dari pasien bisa dilepas dari ventilator. Harus